Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wazimul Ismail ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Pertama-tama kita diharuskan menginstal Kali Linux sebagai penyerangnya. Lalu kita install Ubuntu server untuk menjadi target dari serangan. Pertama-tama kita buka dulu port SSH-nya. Kita ketikkan sudo apt install, update dulu. Kita masukkan passwordnya. Setelah diupdate, kita install SSH servernya. Open SSH, kasih server -y agar selalu yes. Lalu kita start systemctl start SSH. Ketika sudah di start, kita cek status SSH. Di sini sudah terlihat sudah running SSH-nya. Lalu kita enablekan UFW sudo UFW enable. Nah, firewall sudah enable. Lalu kita restart. UFW-nya kita sudo UFW reload. Jika tidak ingin menggunakan sudo ini, bisa masuk ke user di Ubuntu-nya, yaitu user root, agar tidak perlu sudo. Tapi karena ini praktek yang lengkap, jadi saya pakai user biasa dan pakai sudo saja. Ketika sudah menyala firewall-nya, kita cek apakah sudah berjalan. Oke. Belum, kita belum menyalakan sama sekali portnya. Kita nyalakan port SSH, lalu kita nyalakan juga port 443 nya, lalu baru kita cek. Nah, di sini sudah terbuka port dua-duanya. Ketika sudah terbuka, kita cek dulu IP-nya dari si Ubuntu-nya 1.13. Lalu kita coba nmap. Kita nmap dari sini, dari kalinya 13. Nah, di sini sudah terlihat bahwa port dua-duanya sudah open. Lalu selanjutnya bisa kita coba untuk brute force. Kita brute force dari Kali Linux ke Ubuntu server. Di sini kita memerlukan 1 atau 2 file. Di sini saya membuat user.txt dan fast, tetapi saya tidak menggunakan user.txt ini. Membuatnya itu cukup klik kanan, lalu create dokumen, empty file, dan ketik. Kita akan menggunakan fastnya saja karena saya langsung menggunakan 1 dari 4 ini. Kita langsung menggunakan UDN nya sebagai user yang sudah kita tahu. Langsung saja kita coba. Pertama-tama kita masuk dulu ke desktopnya, kita cd ke directory desktop, lalu kita ketikkan medusa -h, lalu IP dari Ubuntu-nya 1.13, lalu min u kecil. Jika min u nya kecil, u ini user, ketikkan usernya. Ketika u besar, itu masukkan file dari txt nya, yaitu user.txt. Sama halnya min p itu password. Jika p besar, kita masukkan
filenya. Jika file kecil kita langsung masukkan kata sandinya. Karena saya menggunakan file besar, kita masukkan file dari passwordnya lalu -m /ssh, lalu kita enter. Lalu dia akan mencoba 1, 2, 3, seterusnya sampai dia menemukan password yang benar untuk username UDN. Nah, di sini account sudah found, usernya UDN, password UDN sukses. Berarti kita tinggal login ke sini dengan username UDN dan passwordnya UDN. Berarti sudah benar. Selanjutnya kita cegah agar tidak mendapat menembus. Brute force ini tidak bisa menembus password dari Ubuntu server. Kita cegahnya menggunakan fail2ban. Kita langsung sudo apt install fail2ban di Ubuntu server. Kita yes. Lalu kita kopikan file konfigurasinya. Kita ketik sudo cp etc fail2ban jailconf, lalu juga fail2ban jail.local. Lalu kita masuk ke lokalnya, etc fail2ban jail local. Oke, ketika sudah masuk, kita scroll ke bawah sampai menemukan sshd yang berwarna hijau. Nah, ini dia. Kita tidak memerlukan ini semua, kita hapus saja. Lalu kita ketikkan enable true, portnya kita pilih SSH, kita filter SSHD-nya, lalu kita pilih bucketnya var logout.log. Kita masukkan max retry nya 3 kali percobaan. Kita ban time nya 1 jam, 1 hour. Lalu kita save dengan Ctrl O, enter, Ctrl X. Lalu kita restart sistem cpl restart fail2ban. Lalu kita cek statusnya fail2ban client status SSHD. Nah, di sini yang terban ada 1.6, yaitu IP dari Kali Linux. Kita cek di Kali Linux, IP-nya adalah 16. Nah, ketika sudah diblok seperti ini, langsung diblok, kita sudah tidak bisa menggunakan brute force, langsung terblokir. Kita untuk mencobanya, kita unban dulu. Kita unban sudo fail2ban client unban. Kita unban dulu si Kali Linuxnya 1.08.1.6. Bentar. Lalu kita cek sudah tidak terban. Lalu kita coba brute force lagi. Oke, di sini gagal, baru satu kali sudah langsung di ban lagi oleh Ubuntu server. Kita ulang. Oke, kita cek di sini langsung terban lagi ya. Kita unban lagi. Oke, kita cek.
langsung tidak ada, kita langsung coba aja di kalinya. Kita tadi max filternya adalah 3 kali, 3 kali. Nah, ini keempat harusnya sudah berhenti. Wah, ini sampai 5 kali nih, kelebihan 2 ya, tapi dia sudah berhenti nih sepertinya. Di password admin 1234 sudah berhenti. Nah, di sini sudah failed dan sudah terblokir. Kita cek di sini sudah pasti sudah terblokir lagi, yaitu ID-nya 16 dan sudah di-ban. Dan dia tidak bisa melanjutkan sampai ke 8. Oke, dikarenakan mesin VM yang sebelumnya error, kita coba dengan VM yang baru. Kita buat web servernya dulu, sudo apt get update. Kita update dulu, masukkan password, lalu kita install Apache 2 nya. Lalu kita cek statusnya. Di sini sudah running. Lalu kita cek IP dari server ini, Ubuntu-nya 1.14. Lalu kita coba cek. Oke, di sini sudah teridentifikasi ya, sudah bisa. Lalu kemudian kita ubah IP barusan menjadi domain dengan cara kita kasih dulu saja biar bersih. Lalu kita cd, kita masuk ke var www. Kita cek ada apa di sini, ada HTML. Kita buat directory. Directory nama domain kita, contoh udn.com. Lalu kita cd ke udn.com. Lalu kita masuk ke HTML nya. Lalu kita isikan saja contoh. Situ kita tulis selamat datang di Universitas Dian Nusantara. Lalu kita Ctrl O, enter Ctrl X. Lalu kita ke cd etc Apache 2 set available. Nah, kita cek ada apa. Di sini ada defaultnya, kita kopikan defaultnya 000 default.conf dan udn.com.conf. Lalu kita masuk ke udn.com.conf. Kita ubah di sini jadi udn.com.
Lalu yang ini kita ubah jadi udn.com. Nah, di sini kita buat server name-nya .com dan server alias www.udn.com. Lalu kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita ketikkan sudo a2 inside. Kita nyalakan situs udn.com. Sudah aktif. Kita disable yang default. Di site disable site allow default.com. Kita cd, kita reboot Apache nya, systemctl reload Apache 2. Lalu kita masuk ke Windows, kita buka C, kita ke Windows, ke sistem 32, kita ke drivers, etc host, kita klik kanan, di properties pastikan security-nya untuk user adalah allow all, semuanya di allow. Oke, kita kasih allow, kita klik 2 kali, kiri 2 kali, buka di notepad, kita ketikkan paling bawah sini IP dari Ubuntu-nya 114 spasi domain. Lalu kita save, lalu kita close saja. Make sure 114, lalu kita buka. Di sini kita klikkan udn.com. Sudah bisa, tetapi ini masih HTTP, belum HTTPS. Sekarang kita akan membuat SSL-nya agar berubah menjadi HTTPS. Clear dulu. Sudo apt get install open SSL. Ketika sudah install, sudo a2 nmod SSL. Oke, kita restart dulu Apache 2 nya, ctl restart Apache 2. Lalu kita kedua nmod. Oke, lalu kita buat sertifikasinya, sudo open SSL requirement min x 09 buat base 365, ini artinya berlaku sampai 1 tahun. Yankee RSA 2048 key out PC SSL private udn.com.key spasi step out etc SSL udn
.com.rt. Kita buat saja ini bebas, ID Bogor, DN, dan taruh saja .com, Indira @udn.com. Lalu kita masuk cd isi c2 sites available. Cek ada apa saja. Di sini ada UDN tadi, kita kopikan, import SSL, cek SSL-nya, kita copy SSL-nya, .com seperti di atas tadi, udn.com ssl.com. Kita masuk ke SSL, udn ssl.com ssl.com. Lalu kita rubah email ini menjadi udn.com, lalu di atas juga jadi udn.com. Kita buat server name udn.com, buat server alias udn.com. Lalu kita scroll ke bawah. Di SSL sertifikatnya ini kita ubah juga, jadi udn.com.crt, bawah juga udn.com.key. Lalu Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk save. Lalu kita sudo a2 insight dan nambahkan udn.com ssl.com. Oh, yang salah, A2. Oke, lalu kita reload, sudo systemctl reload apache 2. Oke, mari kita cek. Di sini kita cek tadi, ulang. Sini HTTP bisa, lalu kita coba ini kita ganti pakai S. Nah, di sini akan not private, kita lanjut saja advance proses. Kita cek di sini not secure, cek sertifikatnya. Nah, ini dia sertifikatnya sudah ada. udn.com, udn yang tadi kita sudah buat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.